Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati teman-teman dari B4 ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu lewat Google Meet dan mudah-mudahan menjadi yang terbaik dari hasil silaturahmi kita semuanya. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan dan terpanah pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anwar Sanusi, lahir di Kuningan, Jawa Barat, tanggal 1 Mei 1971. Jadi sudah cukup tua, sudah 54 tahun. SD saya di Kuningan, kemudian MT saya di Pondok Pesantren Buntet. Barangkali nanti ada yang dari Buntet atau sekitarnya. Kemudian SLTA saya di PGA dulu yang sekarang menjadi MAN 1 Kota Cirebon. Kemudian S1 saya di Jogja, ngambil sejarah dan peradaban Islam. Kemudian S2 saya di UIN Bandung dan S3 saya di Jogja. Putra saya 3, semuanya laki-laki. Yang pertama sedang S2 di ITB Teknik Sipil, kemudian yang kedua baru semester 7 di Unpas, ambil teknik mesin, dan yang ketiga baru aliyah. Itu biografi saya singkat. Kemudian 2014 sampai dengan 2022, selama 2 periode saya menjadi wakil dekan 3 Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah. Kemudian 2022 sampai dengan sekarang saya menjadi dekan Fakultas Usuluddin dan Adab. Itu mungkin sekelumit tentang biografi saya. Ada yang ingin bertanya? Boleh. Kalau yang mau tinggal sekarang, Pak? Ya. Tinggalnya di mana, Pak? Apa? Tinggalnya di mana, Pak? Kenapa? Mas Widi? Tempat tinggalnya di mana, Pak? Oh, tempat tinggal saya di BTN. Tahu BTN? BTN itu bangunan tidak normal. Atau bangunan bayar tapi nyicil, BTN. Saya di di Taman Nuansa Majasem, Karya Mulia Kesambi, Cirebon. Itu sekelumit biografi saya. Masih ada yang ingin bertanya? Berarti termasuk mewah, Pak ya? Iya, mepet sewa. Betul. Ada yang lain yang ingin bertanya? Boleh. Silakan, barangkali ada yang bertanya. Mohon semuanya on kamera. Abai, Ratu, kemudian Nawaf, kemudian Alfiadi, Taher, Riki, Aufarul, Asif, Muhammad Suryadi, Nasrullah. Baik, saya minta perkenalan juga dari saudara. Kita mulai dari Mas Ruri, sorry. Saya Bapak. Mohon maaf sebelumnya Bapak, ini saya sambil perjalanan ke Pekalongan, mau family ke Pekalongan Bapak. Perkenalan, nama saya Mas Ruri, asal dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah Bapak. Baik, tugasnya di mana Mas Rudi? Di mana Bapak? Tugasnya di mana? Oh, kalau tugas saya mengajar di LPG Bapak. Baik. Terima kasih Bapak.
Oke. Selanjutnya Mas Nur Hadi. Terima kasih atas waktunya Bapak. Nama saya Nur Hadi dari Jambi. Tugas di Pondok Pesantren Ar-Rabbani Darun Naim, Kabupaten Muaro Jambi. Oh, Terima kasih Bapak. tugasnya di mana Mas? Di Pondok Pesantren Darun Naim Ar-Rabbani Darun Naim, Kabupaten Muaro Jambi. Oh, Jambi. Baik. Berikutnya Mas Widi. Ya Pak, saya Widi Wahyu Haji Pak, dari Cirebon Jawabannya mana Mas Widi? di Tangerang Pak. Kangraksannya Iya. Di Cibelok Pak. ya Cibelok Kangraksan ya itu juga. Di pasarnya atau di curugnya atau di mana? Di Curug Pak, Di Curug. ke pesantren Siti Fatimah sebelahnya. Sebelahnya dekat Pak siapa? Yang haji kemarin Pak Fatur Rahman. Iya Pak. Oh, baik, berarti dekat banget ya. Baik, Ya, berikutnya Mbak Aminah. Saya Bapak, saya perkenalkan nama saya Aminah, saya berasal dari Aceh Bapak. Acehnya Aceh mana? Aceh Barat atau Aceh Utara? Aceh Timur Bapak. Oh, Aceh Timur. Saya 2 kali atau 3 kali ke Aceh. Pandai Setelah Aceh Bapak. tsunami, kemudian 2018, 19 dan 23 kemarin. Baik, berikutnya Bu Ratu, Bu Ratu Maratu. Bapak, perkenalkan saya Ratu Bahiatu Sania, saya berasal dari Banten, Bantennya mana? Kota Serang, Pak. Serang dengan Banten kan agak jauh ya. Serangnya di mana? Dekat Win. Iya, dekat Win, lumayan, setengah jam lah kurang lebih. Jam. Winnya yang gedung baru atau gedung lama? Dua-duanya juga dekat. Oh, dua-duanya. Baik. Pendidikannya apa dulu dari mana? Itu atau kerjanya di mana? Ngajar di Madrasah Diniyah, Pak. Baik, berikutnya Mbak Nawat. Nawaf Munawaroh, Pak. Ya, Nawab Munawaroh. Ya, Nawaf Munawaroh dari Arjawinangun Cirebon. Hikmah di SDIT Lemadur Arjawinangun. Arjawinangun. Baik, Tegal Gubukan ya, Mbak Nawaf ya. Ya, lumayan dekat. Lumayan dekat. Enggak bakal saya minta dikirim kain enggak. Berikutnya Mbak Nisa Uswatul Hasanah. Siap Bapak, mohon izin, nama saya Rohimanisa Uswatun Hasanah. Sekarang saya berdomisili di Surabaya. Tugas saya mengajar di TPQ Bapak. Terima kasih. Oke. Berikutnya Mbak Arin. Iya Bapak, perkenalkan saya Arina Fisah dari Tasikmalaya Bapak. Tasiknya kota kabupaten? Kabupaten Pak. Kabupaten, tepatnya di Karangnunggal Bapak, arah ke Pamijahan. Pamijahan. Baik, berikutnya Mbak Nurul Faiza. Ya Bapak, perkenalkan nama saya Nurul Faidah, saya berasal dari Garut. Saya mengajar di MI Nurul Falah. Nurul Falah. Garutnya mana? Kota kabupaten apa? Kota apa pinggiran? Pinggiran, Kecamatan Pakenjeng. Oh, Pak Kenjeng. Kalau Pak Kenjeng kayaknya di peta nggak ada ya. Ya mungkin Garut Selatan Pak masuknya. Garut Selatan ke Pamengpeuk ya? Jauh sih 3 jam.
Baik. Mbak Zahra. Ya Bapak, saya dari Indramayu Pak. Namanya mana Mbak? Trisi. Oh, Trisi, Cikedung ya. Ya, Ngabdinya di mana Mbak? di MDTA Hayatul Ulum. Hayatul Ulum. Kenal dengan Dalang Potel nggak? Siapa Pak? Dalang Potel. Maaf Pak, nggak jelas. Yang Kidalang Potel, kenal nggak? Yang di dalam hotel kenal nggak? Dalang Hotel? Dalang Potel, wayang Potel tuh. Enggak Pak. Enggak, berarti nggak pernah tahu wayang ya. Oh yang hotel iya. Baik, berikutnya Mas Ramlan Zakaria. Iya, nama saya Ramlan Zakaria dari Nusa Tenggara Timur. NTT. Perbatasan dengan Timur Leste. Ya, siap. Baik, pengabdiannya di mana Mas Zakaria? Di madrasah dan MA, MI dan MA. Full, seminggu atau siang malam? Sekali-sekali, satu hari saja di MA, hari Sabtu. Oh gitu. Senin, Jumat, MI. Oh gitu. Ngajar apa Mas Zakaria? Ngajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Siap. Baik. Lanjut ke Mbak Tasha. Pak, perkenalkan saya Tasya Fitri Azahra dari Padang, Sumatera Barat. Saya mengajar di TPQ di Padang. Baik, terima kasih Mbak Tasha. Muhammad Amin, silakan. Suaranya Pak Amin. Di unmute. Halo Pak Amin. Suaranya dibuka dulu ya. Iya Pak, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dari Kabupaten Bogor, bekerja di kegiatan di Madrasah Diniyah. Bogornya mana Mas Amin? Kabupaten Bogor, Kecamatan Caringin, Pak. Caringin. Baik. Berikutnya Mas Fadil. Mas Padli, sorry. Muhammad Padli. Riau. Tugasnya di mana Mas Padli? Baik. Berikutnya Mbak Ruroh. Perkenalkan Bapak, nama saya Ruroh Syaifuddin, saya dari Ngawi, Jawa Timur. Ngawinya di mana? Wali Kukun, Pak. Jawa Wali Timur Kukun. Barat, iya. Iya. Tugasnya di mana Mbak Ruroh? Saya ngajar di TPQ, Pak. PPQ. Iya. Sudah hafal berapa juz? Kenapa? Ya kan kalau di PPQ harus hafal minimalnya 10 juz. Malah 30 juz itu, Pak. Oh, 30 hafidhah berarti. Baik, berikutnya Siti Zulaiha Zalwa. Assalamualaikum, nama saya Siti Suliha, saya dari Pamekasan, Madura. Saya ngajar di Pondok Pesantren Darul Wawatira Satil Islamiyah. Dekat dengan IAIN Madura, Mbak? Lumayan Pak, setengah jam. Oh, baik. Berikutnya Latifah Karangpoh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Latifah, saya dari Bojonegoro. Bojonegoro. Ya. Bukan Bojo 2 ya, bukan ya?
Bukan. Iku bojo loro, Pak. Bojo loro. Baik, silakan Mas Rohidin. Assalamualaikum, nama saya Rodin. Saya dari Brebes, ngabdi di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Falah, Brebes. Terima kasih. Baik. Berikutnya, ini kenapa nih Mbak Aisyah Munawarah? Aisyah Munawarah, tangannya kenapa? Mengangkat tangan. Saya Bapak. Maaf Iya. Bapak telat masuk tadi Bapak. Oh enggak apa-apa, santai aja. Nggak akan Izin dihukum. perkenalan Bapak. Nanti ada bagiannya belum bisa panggil. Mantri, siap, Mbak, Bapak. mantri. Iya. Nggak akan dihukum lah. M. Yatun 2, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Emiatun. Saya dari Lamongan, Jawa Timur. Lamongan. Kalau di Jawa Barat dikenalnya tukang pecel ya. Padahal di Lamongannya nggak ada pecel. Baik, berikutnya Sri Laili. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Sri Laili, asal dari Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Baik, Ogan Ilir ya. Iya. Kalau dari Jawa berarti sebelum Palembangnya ya. Iya Pak, Kerjanya di mana Mbak? di SD Talang Sleman Pak, jauh dari Palembang. Jauh. Swasta apa negeri? SD negeri Pak. Oh, SD negeri. Baik, terima kasih. Berikutnya Mas Yunus. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yunus, Pak. Saya asal dari Cirebon, tepatnya di Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Pak. Ya, Saya bertugas di SMK Al-Sigor, Pak, Gedongan. Gedongan di Pondok Pesantren. Iya, di Pondok Pesantren, Pak. Di tempatnya Buya. Betul, Buya Bisri Imam, Pak. Ya. Kalau di Selangit pakunya masih ada? Paku masih ada, Pak. Iya, paku yang suka ngobatin ada. Masih ada, cuman udah pindah domisili, Pak, sekarang beliau di Plumbon. Iya, karena istrinya banyak ya. Iya, banyak domisilinya, Pak. Sudah diturunkan ke Pak Yunus itu, Pak. Ya, Mas Nur Hadi mau ngikutin nggak kena. Iya, makanya Bisa bahaya lain. itu, Pak. Nur Hadi itu, Pak. Punya susuk tersendiri, Pak. Baik, Susuk Muhammad. 5.000. Terima kasih, Bapak. Ya. Mas Asif, silakan. Siap, Bapak. Nama saya Muhammad Asif Milatul Haqi. Saya domisili di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pak. Cilacapnya dekat Teluk Penyu. Enggak, Pak. Di Kecamatan Sampang, Pak. Oh, Sampang. Tugasnya di mana, Mas Asif? Di dekat rumah saya sini, Pak. Di TPQ Baitul Mubarak. Baik. Nur Fadli. Jadi ada 2 Fadli ya. Silakan Mas Nur Fadli. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Fadli dari Kalimantan Barat, Mempawah. Saya mengajar di Pondok Pesantren Nurul Syahid Darut Tauhid yang ada di Mempawah, Pak. Baik. Berikutnya Mas Jen Mutakin. Silakan Mas Oke, Jen. baik Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Jen Mutakin. Saya berasal dari Kabupaten Tegal, Pak. Tugas saya di MI Dawatul Islamiyah Tegal juga, Pak. Gimana Mas? Tolong diulang, kebetulan anak saya telepon ini. Ya, terima kasih Pak. Baik, nama saya Muhammad Jen Mutakin. Saya berasal dari Kabupaten Tegal, Pak. Tegalnya mana? Tugas saya Kabupaten atau kota? Kabupaten, Pak. Di
Di Talang, deket Danang Entus Pak, Entus Mono Dalam Almarhum. almarhum. Iya. Baik. Tugasnya di mana Mas Muntakin? Tugas di MI Dawatul Islamiyah Tegal Pak. Baik, berikutnya Mas Fikri. Saya Pak. Ya, tolong on kamera ya, Mas Fadli. Mbak Tasha, tolong on cam. Silakan. Nama saya Muhammad Fikri dari Lombok, Pak. Lombok Barat, Lombok Timur, apa Lombok Tengah? Lombok Timur, Pak. Aimal. Lombok Timur. Dulu kalau bupatinya Pak Ojan. Lombok Tengah ya atau Lombok Barat? Lombok Tengah ada, Pak. Lombok Tengah ya. Ya. Baik. Berikutnya Mbak Iha Solihah. Mas Fikri Ya, di-on-kan kameranya. Ya, maaf Bapak ini lagi ini. Saya perkenalkan nama saya Solihah. Saya dari Sajra, Lebak, Banten. Kasihan lagi rewel anaknya ya. Iya Bapak, maaf. Baik, kita lewat dulu lah, kasihan anak, diurusin dulu anaknya. Berikutnya Mas Arifin. Mas Zainal Arifin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Zainal Arifin. Saya dari Banggalan Pak. Madura Pak. Oh iya. Berarti nanti harus ngirim obat kuat ke Mas Nur Hadi itu. Baik, berikutnya Mas Bayu. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Bayu, asal dari Blok Cipari, Desa Garawastu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Baik. Tugasnya di mana Mas Bayu? Saya bertugas di MDTA Raudlatul Hasanah. Baik. Baik Bapak, terima kasih. Berikutnya Alfiadi. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Alfiadi, alamat Padang Panjang, Sumatera Barat, mengabdi di Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan-Ringan, Padang Pariaman. Baik, berikutnya Mas Ahmad Tahir. Baik Pak, perkenalkan nama saya Ahmad Tahir, saya dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur Pak. Banyak juga ya Madura ya? Ya, saya tugasnya di MTS Al-Hidayah, Arjasa. Baik, berikutnya Mas Aufarul Muarhib. Perkenalkan nama saya Muhammad Aufarul Mawahib. Saya dari Tuban, Jawa Timur Bapak. Mengajar di Madrasah Diniyah Miftahul Huda. Baik. Berikutnya Mas Muhammad Suryadi. Baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Suryadi. Saya dari Lombok Tengah, Lombok NTB Pak. Ya, Sekarang ini saya bertugas di SD Wakar Pak. Baik. Berikutnya Mas Ya, Pak, terima Manul kasih. Hakim. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Lukmanul Hakim. Saya berasal dari Kabupaten Indramayu. Domisili saya di pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, Pak. Di Babakan Ciwaringin? Iya, Pak. Indramayu mana, Mas? Di Kertasmaya, Pak. Oh, Kertasmaya. Baik. Bu Aisyah kayaknya udah ya tadi ya? Aisyatul Munawarah? Belum, Pak. Oh, belum. Silakan Bu Aisyatul Munawarah. Saya Bapak, mohon maaf. Lagi rame Bapak. Kayaknya lagi di pasar ini. Lagi ada acara Bapak, mohon maaf. Ya. Perkenalkan Bapak, nama saya Aisyatul Munawaroh dari
Banyuasin, Sumatera Selatan. Banyuasin ya. Baik, lanjut ke Mas Riki. Halo Mas Riki. Ya Pak. Hadir. Silakan perkenalan Mas Riki. Ya Pak, izin memperkenalkan diri langsung saja. Saya Riki Adiatma, asal dari Pandeglang, Banten, Pak. Banten. Saat ini bertugas di Pondok Pesantren An-Nahl Darun Najah 5. Oke. Berarti cabang Darun Najah Jakarta maksudnya? Iya, Bapak. Ya. Baik, berikutnya Mas Ma'arif Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ma'arif Amin, Pak. Saya berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Oh, Ciamisnya mana? Di Kawali, Pak. Kawali. Mas Ma'arif nggak ada hubungan dengan Pak Ma'ruf Amin kan? Nggak ada hubungan kan? Ada hubungan persaudaraan nggak dengan Pak Ma'ruf? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Baik, berikutnya Mbak Cindy. Baik Pak, perkenalkan nama saya Cindy Andriani dari Purworejo, Jawa Tengah. Ya, tugasnya di mana Mbak? Saya membantu di Madrasah Aliyah Ahmad Sari di desa sini. Berarti kalau Purworejo masih ngapak ya? Iya Pak, ada sebagian yang ngapak, ada sebagian yang enggak campur. Daerah Duren nggak Mbak? Iya, kadang-kadang banyak duren Bukan sama kadang-kadang. kelapa. Nggak, barangkali saya lewat nanti mau saya hubungin Mbak Cindy. Boleh Pak. Baik, berikutnya Mas Afdal. Hadir Pak. Ya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Afdal Zikri dari Padang, Sumatera Barat. Kegiatan sekarang mengajar di Pondok Pesantren Nurul Yakin Pak. Baik. Berikutnya yang terakhir Mas Muhammad Fikri. Halo Mas Fikri. Iya Pak. Silakan memperkenalkan diri Mas Fikri. Kayaknya udah ya tadi ya? Udah Pak, Muhammad Fikri udah Pak. Baik, yang lainnya tolong on kamera. Saya berharap sih tetap on kamera ya. Iya Pak. Siap. Jadi saya tergeliat dengan Mas Nur Hadi yang tadi meminta khusus ramuan dari Mas Asif ya. Secara kebetulan saya meminta doa kepada Ananda semuanya, kepada saudara semuanya, karena secara posisi saya yang kebetulan kalau Mas Nur Hadi punya istri, kalau saya kebetulan sedang tidak punya istri. Istri saya meninggal tanggal 18 Februari kemarin, 8 bulan yang lalu. Jadi mohon kita sama-sama berdoa untuk almarhumah istri saya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. Nafiqah binti Zainuddin. Saya berkata Al-Fatihah. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terima kasih dan mudah-mudahan doa kita terkabulkan sehingga betul-betul almarhumah istri saya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Teman-teman yang menyampaikan surat Al-Fatihah tadi menjadi catatan amal kebaikan bagi Bapak dan Ibu semuanya. Amin, amin. Baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, semuanya beasiswa ya? Iya Bapak. Izin menyela sebentar Pak. Monggo. Dari salah satu kawan kita atas nama Muhammad Silmi Kafah, beliau sedang berada di kawasan Susah Sinyal Pak, di Riau Pak. Beliau tadi ada WA kepada saya menyampaikan salam hormat untuk Bapak dosen, minta izin karena berada di kawasan Susah Sinyal Pak. Terima kasih. Baik.
tapi mudah-mudahan beliau sehat ya. Amin, 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 amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini tentu hal yang patut kita syukuri ketika saudara menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang sukses dalam antrian kemarin di 2025, karena informasi yang saya terima ada pendaftar itu kurang lebih sekitar 6.000 pendaftar beasiswa untuk PJJ ini, dan diantaranya adalah saudara yang berhasil. Jadi ukuran saya adalah peluang dan kesempatan saudara tidak menyia-nyiakan peluang itu, karena kesuksesan itu ada di tangan saudara, masa depan itu ada di tangan saudara. Artinya apa? Bahwa ketika orang lain untuk biaya kuliah saja mereka tidak bisa dan kemudian mereka juga tidak dapat pulang beasiswa, harapan saya saudara bisa sungguh-sungguh, bisa serius dalam mengemban amanah beasiswa ini, karena saudara adalah orang-orang pilihan. Oleh karena itu harapan terbesar bagi saya, walaupun mungkin saudara terbatas dengan sinyal, terbatas dengan kondisi geografis, tetapi bukan berarti bahwa saudara harus melemah, saudara harus tidak fokus. Justru ini adalah peluang bagi saudara. Kalau bisa amanah saya, pekerjaan-pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan yang non-akademiknya dikurangi. Katakan mungkin bukan saya anti tahlil, saya adalah orang yang senang tahlil dan dzikir, tetapi mungkin ketika ada hal-hal yang ya katakan dzikir di tetangga ataupun ada tahlil tetangga, dibatasi dulu lah untuk sementara ini, karena saudara harus fokus untuk mengerjakan tugas. Walaupun tentu bagi mata kuliah saya, kasih saya kesempatan waktu mengerjakan nanti di pertemuan kedua dan sampai dengan pertemuan ke-13 itu mungkin dengan asinkronus, artinya bahwa ketika saya memberi tugas saudara punya waktu untuk seminggu untuk mengerjakan itu. Nah ini yang ukuran saya, kan saudara mungkin juga tidak hanya mengerjakan tugas saya, tapi juga mungkin mengerjakan tugas-tugas dari dosen yang lain, sehingga harapan saya saudara bisa fokus menyelesaikan, jangan sampai kemudian terlambat, jangan sampai kemudian saudara tidak mengerjakan, karena ini akan berbalik pada beasiswa yang saudara terima. Nah ini yang ukuran saya, kalau bisa kita terlalu yang belum nikah jangan terlalu banyak pacaran, yang sudah nikah jangan terlalu banyak sunnahnya atau kewajibannya, mungkin dikurangi sedikit lah ya. Minta mohon yang perempuan banyak memohon kepada suaminya untuk agak jangan terlalu terlalu dekat ya. Apalagi kalau sisi kemanusiaan tadi ada yang sudah punya momongan dan harus memberikan ASI. Saya pikir kita sisi kemanusiaan sudah nggak tega. Tetapi bagaimanapun ini adalah tugas negara. Saudara adalah orang-orang pilihan. Ukuran saya hal-hal yang tidak terlalu efektif, hal-hal yang tidak terlalu penting, saya pikir saudara sudah mulai menghindar, saudara fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan selama mata kuliah. Kenapa? Karena idealnya memang ketika saudara diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa, seluruh kesibukan tugas saudara di sekolah harusnya berhenti harusnya. Tetapi kan bagaimanapun pengabdian saudara, tempat pengabdian saudara tidak bisa begitu. Kenapa? Karena mungkin di antara saudara sebagai orang yang sangat penting di sekolah, atau mungkin juga keterbatasan guru di sekolah tempat saudara mengabdi, sehingga saudara mungkin juga berbagi waktu dengan sekolah. Nah ini yang kemudian salah satu peluang, salah satu keuntungannya dengan kuliah PJJ, saudara tidak dibatasi oleh waktu, tetapi tetap saja ukuran saya limit waktunya tetap digunakan semaksimal mungkin, sehingga ketika orang lain hanya hitungannya jam, saudara masih hitungan bisa mengerjakan dalam hitungan minggu. Artinya bahwa membagi tugas, membagi kesibukan, itu menjadi kata kunci. Nah ini yang tentu harapan terbesar bagi saya, saudara bisa fokus, bisa selesai bersama-sama, walaupun pada kenyataannya
tidak akan mungkin bisa lulus bersama, tetapi peluang itu tetap ada sehingga kakak-kakak saudara yang kemarin memasuki semester 9 itu ternyata ada 114 yang ikut wisuda dan itu wisudanya adalah tepat waktu, yakni di semester 8. Harapan saya juga sama dengan kepada Ananda semuanya atau kepada saudara semuanya, peluang dan kesempatan tidak akan datang 2 kali, maka kesempatan emas ini jangan disia-siakan, sehingga ukuran saya ini adalah akan mempercepat proses kesuksesan saudara di masa yang akan datang. Itu sebagai pengantar dari saya kepada Bapak dan Ibu, dan harapan saya semuanya sehat, semuanya fokus, sehingga kemudian bisa bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa PJJ. Itu mungkin sebagai pengantar. Ada pertanyaan, boleh? Ada yang ingin bertanya, boleh? Tapi jangan nanya mau nikah kapan lagi ya, jangan ya. Saya belum punya calon, mau nyari di B4. Ada Pak, ada Pak. Enggak, Guyon. Baik, silakan barangkali ada yang ingin tanyakan. Iya Pak, izin Pak. Ya. Tidak bertanya, hanya sedikit terlecut saja dengan apa yang Bapak sampaikan, bahwa ternyata kita yang ada di B4 khususnya ini adalah memang orang-orang pilihan di antara ribuan yang mendaftar. Mohon kiranya Bapak selalu memotivasi kami agar kami tidak lupa daratan, karena sekarang sudah masuk semester 5, terkadang dari kawan-kawan, khususnya pribadi saya, terkadang banyak terlenanya Pak, kadang tidak merasa bahwasanya di PJJ kami adalah orang pilihan, tapi malah lebih merasa kami adalah orang yang diinginkan, bukan menginginkan. Jadi mohon kepada Bapak untuk selalu memotivasi kami agar kami betul-betul bisa melaksanakan semua kegiatan yang memang diberikan fasilitas oleh negara. Karena terus terang saja Pak, terus terang saja bukan kami yang ada di Jambi dengan segala keterbatasan kami bisa masuk ke PJJ ini sudah suatu hal yang luar biasa. Cuman terkadang dalam tanda kutip dalam perjalanannya semangat kita itu terkadang terpatahkan dengan hal-hal yang lain. Jadi pada intinya adalah kami ingin motivasi Bapak agar kami masih sadar bahwa kami di tempat yang memang betul-betul adalah istimewa. Itu saja Bapak. Baik. Ya itu kenapa saya menyarankan demikian, karena biasanya saudara hidup sudah enak, kemudian fasilitas SPP pun gratis, bahkan saudara dapat uang saku ya. Ya, artinya bahwa dengan fasilitas itu kemudian saudara terlena. Ini yang saya terus terang saja berhadapan dengan mahasiswa penerima beasiswa itu dari 2012. Jadi saya sudah tahu betul karakteristik teman-teman yang dapat beasiswa. Nah ini yang mudah-mudahan saudara tidak seperti itulah. Artinya bahwa kalau bisa uang kegiatan ataupun uang transport saudara kalau bisa ditabungkan sehingga kemudian lepas dari S1 PJJ saudara bisa ke S2 dan S3 pun sama, saudara punya peluang yang sama. Kenapa? Karena negara hadir untuk memberikan beasiswa. Artinya sekarang itu tidak lagi ada alasan kalau kemudian faktor ekonomi kemudian saudara tidak lanjut kuliah. Kenapa? Karena negara hadir untuk memotivasi, untuk menjadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka harapan saya peluang ini tidak bisa disia-siakan. Dan tolong tadi kesibukan, tadi ngurus anak, kesibukan apalagi yang perempuan ya. Karena perempuan itu tugasnya sangat-sangat super sibuk. Ya katakan kerja, saudara kerja di sekolah, bahkan mungkin ada yang tidak cukup kerjanya di MI, mungkin juga ada yang kerjanya di Sanawiyah juga, bahkan ada juga yang di Aliyah juga, tidak cukup siang, malam juga masih kerja. Nah ini yang ukuran saya berbagi juga waktunya dengan suami yang mungkin diminta keikhlasannya tinggal 2 tahun lagi, kalau sekarang semester 5,
berarti tinggal 2 tahun lagi semester 6, semester 7, ya ukuran saya sudah kembali ke habitatnya atau kembali ke habitatnya atau kembali ke hitohnya untuk menyandang gelar mahasiswa. Kenapa? Karena tadi bahwa peluang kesuksesan itu tinggal 1-2 langkah lagi. Saudara tidak lagi bisa menyia-nyiakan itu 2 tahun yang akan datang atau tepatnya 4 semester atau 3-4 semester yang akan datang. Saudara sudah harus mulai ancang-ancang dari sekarang, sudah mulai membuat judul, bisa konsultasi dengan pembimbing akademik, sehingga kemudian saudara sudah mulai nyusun skripsi dan lain sebagainya. Dan ini harapan terbesar saya lagi-lagi adalah ketelitian, lagi-lagi adalah rajinnya saudara. Maka ini adalah tonggak kesuksesan itu. Jangan ada kata malas, jangan ada kata lelah. Kenapa? Karena kata lelah itu yang justru akan semakin mendorong saudara untuk tidak bekerja ataupun tidak belajar ataupun tidak menyelesaikan tugas. Maka ukuran saya fokus, abaikan yang lain, kita kembali kepada status saudara sebagai mahasiswa PJJ, mahasiswa yang dengan segala fasilitasnya dari negara, di mana kemudian saudara bisa sambil kerja, saudara bisa sambil ngurus anak, saudara bisa sambil ngurus keluarga, ngurus lingkungan. Kenapa? Karena dari simbol PJJ ataupun simbol pendidikan jarak jauh adalah belajar nyaman, kerja nyaman. Artinya bahwa ini yang tentu bagi saya, harapan saya tidak membuat anak-anak semuanya atau tidak membuat saudara semuanya terlena. Itu mungkin Mas Nur Hadi, teman-teman semuanya, saya pikir cukup ya untuk pertemuan hari ini. Untuk tugas seperti apa Bapak? Tugas nanti seperti yang lain, nanti saya kirim di LMS, kemudian dikerjakan oleh Ananda. Untuk mata kuliah saya nampaknya saudara hanya mengerjakan menjawab soal-soal yang saya berikan dari materi yang ada. Tetapi insya Allah saya tidak akan menyusahkan saudara. Kenapa? Karena saya hadir ingin membantu saudara. Kalau tidak kebangetan ya mungkin tetap akan saya bantu maksimal. Kecuali kalau saudara sudah malasnya sudah ampun, artinya saya sudah tidak bisa menolong lagi. Kalau hanya sekali 2 kali mungkin masih bisa kita maklumi. Tapi artinya bahwa memang hidup itu paling enak adalah tidak meminta dimaklumi orang, tetapi kita mencoba memaklumi orang. Maka dengan simbol dan slogan itulah tentu akan menjadi sebuah kenyamanan tersendiri bagi kita semuanya. Tidak akan jadi beban bagi kita, tetapi justru semuanya akan enjoy, semuanya akan indah pada waktunya. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya sukses. Dengan harapan kebersamaan yang dibangun, mungkin satu sama lain saling menopang, satu sama lain saling membantu untuk mensukseskannya proses kegiatan pembelajaran di UIN Cybersen Jati Cirebon. Cukup ya Bapak Ibu ya? Ya Bapak. Siap. Cukup Pak, cukup. Ya, Cukup. Siap, ya Pak. Bu Mbak Ratu, Mbak Nawaf, Mas Widi cukup ya, Mas Taher, Mas Bayu. Pak izin Pak, mau nanya Pak. Kenapa? Mas Widi kenapa? Ini Pak, apabila nanti suatu saat dari kelas kita ini ingin sowan ke rumah Bapak, gimana Pak? Apakah diizinkan atau tidak Pak? Rumah saya itu terbuka untuk mahasiswa. Kadang-kadang 24 jam rumah saya terbuka. Karena jadi begini Bapak, izin Bapak. Ya. Izin, salah satu kebiasaan yang kita bangun selama ini adalah silaturahim walaupun kita berbeda tempat. Alhamdulillah dari teman-teman kita itu kan ada yang berdomisili di Cirebon, yang kebetulan memang berdekatan dengan kediaman para dosen-dosen kita. Alhamdulillah, jadi insya Allah mungkin perwakilan dari teman-teman kami, yakni ada Pak Widi, ada Pak Lukman, ada Pak Yunus, atau Bu Nawaf yang memang dekat dari situ untuk bersilaturahim mewakili dari teman-teman D4. Begitu Bapak. Baik, tidak masalah silaturahminya, tapi jangan pernah berpikir untuk bawa apa-apa.
Jangan berpikir buah tangan, jangan berpikir apapun. Silaturahmi boleh. Siap. Karena tugas Siap, Bapak. negara adalah sebagai mahasiswa, bukan pemberi. Betul, Bapak. Kami sudah cukup lah dari negara. Alhamdulillah. Ya, kalau mau silaturahmi boleh. Mau minta Siap. tolong, tapi kalau mau ngirim sesuatu nggak boleh. Ya, Pak. Siap, Bapak. Siap. Mas Didi, kecuali rokok 1 batang boleh. Rokoknya apa, Pak? Guyon. Artinya jangan berharap berpikir untuk memberi lah. Ya. Pun sudah membersihkan diri dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi kalau mau silaturahmi dengan dosen-dosen, dia mau mewakili teman-teman yang lain, tanpa harus berpikir tentang harus bawa apa dan harus bawa apa. Rumah saya terbuka, kantor saya terbuka, bahkan hari Sabtu saja tadi mahasiswa itu ngotot bahasa saya, mereka nyulik saya untuk ngisi sambutan. Bagi saya hal itu adalah hal yang lumrah bagi mahasiswa, karena kami pejabat, karena kami pimpinan adalah pelayan dari mahasiswa. Kalau piagam, Bapak? Ya? Piagam? Piagam apa? Ya, kebetulan kan dari kita selama berjalan semester sampai semester 4 itu dari kawan-kawan itu kan memberikan satu ucapan terima kasih melalui piagam supaya menjadi kenang-kenangan. Begitu, Bapak. Boleh lah kalau itu boleh. Tapi kalau uang apalagi barang janganlah. Iya, Pak. Siap. Siap. Kecuali ramuan dari Madura boleh. Mainkan Pak Zainal, Pak Taher, Pak Siti Sulia. Tapi Pak Nur Fadli itu dari Kalimantan bagus itu, Pak. Etawa, Pak. Lebih mantap tuh Kalimantan tuh ya, Kang. Ramuannya buat apa, Pak? Kalau saya tidak ada penyaluran juga percuma. Nah, iya, buat apa? Itu hanya bumbu ya, biar teman-teman semuanya semangat. Sebenarnya kalau Kalimantan ada kayu khusus sebenarnya, Mas Nur Hadi. Saya pernah di Palangkaraya dan itu pernah menemukan kayu khusus untuk laki-laki. Dan nampaknya itu sangat berkhasiat untuk Mas Nur Hadi. Kalau yang punya saya masih normal lah. Mas Widi mungkin yang harus dikasih. Baik, Bapak Ibu, saya pikir itu dulu pertemuan kali ini. Saya harap kita semangat, saya harap tetap kita menjunjung asas-asas untuk satu sama lain saling mendukung, satu sama lain saling menguatkan, sehingga berangkat bersama menjadi keluarga besar, dan tentu harapan saya lulus juga bisa bersama satu kelas ini, tanpa harus kemudian melihat kanan dan kiri, saling bahu-membahu. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Atas ilmunya. Langsung pamit ya. Mangga, Bapak. Sehat dan sukses selalu, Bapak. Kayu apa itu, Pak Nur Fadli? Kayu apa? Kayu bakca. Mas Zainal. Kalimantan, kayak Kalimantan. Nur Fadli. Nur Fadli. Ramuan Madura Pak Guru. Izin bertanya, nanti kita Oh kerja ya, selamat datang Pak Zain Mutakin sama siapa ini? Pak Ramlan. Ya, kita bertanya, Pak. Tapi yang kerja tugas tadi itu LMS atau portal? Dari Tegal sama dari NTT. Ya Pak Ramlan. Siap. Sama-sama, bareng-bareng. Oke. Informasi terima kasih Pak. Di apa? Siap. Atau portal? Semua informasi di grup musyawarah. Kita bikin happy pokoknya. Oh, ya, siap. Pak Nur Hadi, halo. Siap. Mungkin ada info-info dari semester 1 yang baru ini, Pak, untuk saya gabung grup kelasnya, Pak. Mungkin kalau saya kurang paham, mungkin kawan-kawan yang lain bisa apa? Yang semester 1. Saya Nur Hadi. Iya. Soalnya ada semester 1. Gimana? Ya, barangkali ada informasi Kosma dari semester 1 yang baru ini, kabar-kabar. Karena ada perbaikan nilai untuk semester 1 saya.
Oh, jenengan. Nanti Iya. coba saya